Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adrian Muhammad Ramdhani dengan NPM 233402162 dari kelas C Manajemen. Kita sering mendengar berita tentang PT Pertamina, BUMN kebanggaan kita, terutama terkait operasional kilang minyaknya. Sayangnya, dalam 4 tahun terakhir tercatat ada 8 insiden kebakaran di kilang dan depo mereka, mulai dari Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, hingga Pelumpang. Ini adalah alarm penting bagi kita semua, khususnya dalam aspek Health, Safety, and Environment atau HSE. Mari kita telaah lebih dalam bahaya apa saja yang seharusnya diantisipasi, bagaimana cara mengendalikannya, dan standar HSE apa yang wajib diterapkan. 1. Bahaya yang harus diantisipasi PT Pertamina. Lingkungan kerja di industri minyak dan gas seperti Pertamina adalah lingkungan beresiko tinggi. Bahaya yang harus diantisipasi bukan hanya satu atau dua, tapi beragam dan kompleks. Yang pertama, yang paling jelas adalah bahaya kebakaran dan ledakan. Ini datang dari hidrokarbon yang sangat mudah terbakar dan meledak. Bocoran kecil saja bisa memicu awan uap yang mematikan jika tersulut api. Tekanan dan suhu tinggi dalam proses kilang juga meningkatkan risiko ini. Yang kedua, ada bahaya bahan kimia, beracun dan korosif. Selain minyak, kilang menggunakan dan menghasilkan banyak bahan kimia berbahaya seperti hidrogen sulfida yang mematikan atau zat korosif lainnya. Paparan bisa menyebabkan keracunan, iritasi, hingga kerusakan organ. Yang ketiga, bahaya fisik yang meliputi banyak aspek, seperti panas dan tekanan ekstrim dari peralatan yang bisa meledak, ketinggian pekerja di tangki atau menara beresiko jatuh, ruang terbatas di dalam tangki atau bejana yang bisa kekurangan oksigen atau penugas beracun, serta bahaya listrik bertegangan tinggi. Yang keempat, bahaya lingkungan. Tumpahan minyak atau bahan kimia, emisi gas buang, dan limbah industri bisa mencemari tanah, air, dan udara, dan juga bisa merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat. Yang kelima, human error atau kesalahan manusia. Ini sering kali menjadi akar masalah. Kurangnya pelatihan, kelelahan, kelalaian, atau tidak patuh prosedur bisa berakibat fatal. Yang keenam dan yang terakhir, adanya bahaya prosedural dan sistematik. SOP yang tidak jelas atau sistem manajemen HSE yang lemah bisa menciptakan celah besar bagi insiden. Semua bahaya ini jika tidak diantisipasi dan dikelola dengan baik bisa berujung pada bencana yang merugikan nyawa, aset, dan lingkungan. Dua, tata cara pengendalian bahaya atau hierarki kontrol. Lantas, bagaimana cara mengendalikan bahaya-bahaya ini? Kita tidak bisa sembarangan. Ada sebuah hierarki kontrol bahaya yang terbukti paling efektif. Dimulai dari yang paling ampuh, yaitu eliminasi. Ini yang paling efektif, yaitu menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya. Contohnya, jika memungkinkan, mengganti bahan kimia yang sangat berbahaya dengan yang lebih aman. Lalu substitusi, jika eliminasi tidak bisa, kita ganti bahan atau proses berbahaya dengan yang lebih aman. Misalnya mengganti material pipa yang rentan karat dengan yang lebih tahan lama. Lalu rekayasa teknik, ini adalah perubahan fisik pada peralatan atau fasilitas untuk mengurangi paparan bahaya. Ini sangat penting di Pertamina. Lalu kontrol administratif, ini tentang mengubah cara orang bekerja melalui prosedur, pelatihan, dan kebijakan. Selanjutnya ada alat pelindung diri atau APD. Ini adalah garis pertahanan terakhir. Seluruh pekerja wajib menggunakan helm, sepatu safety, kacamata pelindung, sarung tangan, dan pakaian tahan api. Serta APD spesifik seperti masker gas untuk area tertentu. Penting juga pelatihan penggunaan dan perawatan APD ini. Dengan menerapkan hierarki kontrol ini secara berjenjang, resiko insiden dapat ditekan seminimal mungkin. Lalu ketiga, standar operasional HSE yang wajib diterapkan. Untuk memastikan keamanan operasional, Pertamina tidak hanya harus mematuhi regulasi pemerintah, tetapi juga mengadopsi praktik terbaik industri minyak dan gas internasional. Beberapa standar operasional HSE yang wajib diterapkan adalah Sistem Manajemen HSE atau SMK3 atau HSE MS. Harus ada sistem yang terstruktur seperti
ISO 45001 atau ISO 14001 yang mencakup kebijakan, perencanaan, implementasi, evaluasi, hingga tinjauan manajemen secara berkala. Selanjutnya, manajemen risiko wajib melakukan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan mengendalikan yang sistematis untuk semua kegiatan. Lalu prosedur operasi standar atau SOP yang ketat seperti setiap pekerja dari operasional harian hingga situasi darurat harus memiliki SOP yang jelas, mudah diakses dan wajib dipatuhi tanpa kompromi. Lalu ada program pelatihan dan kompetensi SSI. Semua personel termasuk kontraktor harus dilatih secara komprehensif dan berkala sesuai dengan peran dan risikonya. Lalu manajemen integritas aset atau AIM memastikan semua peralatan, tangki, dan infrastruktur dirancang, dibangun, dirawat, dan diinspeksi agar aman dan handal sepanjang masa pakainya. Lalu kesiagaan dan tanggapan darurat. Harus ada rencana darurat yang terinci untuk berbagai skenario, tim darurat yang terlatih, peralatan yang lengkap, dan latihan simulasi yang rutin. Lalu audit dan evaluasi kerja SSI. Audit internal dan eksternal secara teratur wajib dilakukan untuk memastikan kepatuhan dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Pengelolaan kontraktor, standar SSI yang ketat harus diterapkan juga untuk semua kontraktor yang bekerja di lingkungan Pertamina, dari prakualifikasi hingga pengawasan di lapangan. Dengan komitmen penuh dan implementasi yang konsisten terhadap standar-standar ini, PT Pertamina dapat secara signifikan mengurangi risiko insiden, melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan. Keselamatan adalah prioritas utama dan investasi jangka panjang bagi keberlangsungan perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.